lagi di channel Ngobrol Lala Ali, di mana di channel ini kita akan ngobrol apapun sampai dilarang. Oke, jadi ini adalah konten pertama di channel ini tentang movies ya, tentang film. Ini adalah konten pertama. Kebetulan ini juga karena ini adalah film pertama yang aku tonton di tahun 2024 ini. Jadi ya sekalian film pertama yang aku tonton di bioskop juga sekalian aku review gitu aja ya. Nah, jadi film pertama yang aku tonton ini judulnya adalah Pemukiman Setan. Pemukiman Setan. Ceritanya apa sih sebenarnya Pemukiman Setan nih? Jadi Pemukiman Setan nih sinopsis singkat aja ya. Jadi sebetulnya ada pemeran utamanya ya, protagonis utama itu namanya Alin yang diperankan oleh Maudy Efrosina. Nah, jadi si Alin ini ceritanya dia itu seorang perantau ya, seorang perantau bersama dengan adiknya yang bernama Bagas ya, yang diperankan oleh Jared Ali. Itu agak struggling karena mereka itu harus hidup dengan kondisi ekonomi yang serba pas-pasan. Nah, si Alin ini kemudian dia itu ketemu sama bisa dibilang ya teman-temannya itu adalah tiga sekawan ya. Kalau aku nggak salah ingat, mereka bertiga itu bilang dulur saklawase atau saudara selamanya. Nah, tiga kawan ini adalah Gani yang diperankan oleh Bisma Mulia, kemudian Zia yang diperankan oleh Ashira Zamita, dan Fitrah yang diperankan oleh Dava Wardana. Jadi itu ya ceritanya. Kemudian si Alin sama tiga sekawan ini karena memang terhimpit secara ekonomi, akhirnya mau nggak mau mereka berempat mencoba untuk merampok di salah satu rumah terbengkalai gitu ya, rumah yang terbengkalai yang jauh dari pemukiman. Nah, tapi yang terjadi adalah masalah bermulai ketika si Gani itu mencoba untuk menyelamatkan perempuan yang terikat di ruang bawah tanah di rumah itu. Dan perempuan ini bernama Sukma yang diperankan oleh Adinda Thomas. Nah, lalu apa yang terjadi? Itu yang terjadi bisa kita lihat di film Pemukiman Setan ini. Oke. Jadi film ini secara premis sebetulnya cukup menarik karena dari trailer aja kita udah dipertontonkan bahwa itu di rumah itu rumah yang aneh. Dan mereka berempat ini harus melakukan pencurian barang-barang di rumah yang sangat aneh ini gitu. Terus di sini juga ada beberapa nama yang sudah nggak asing ya, Jadi di tengah-tengah itu nanti ada juga Teuku Wikana yang memerankan sebagai Urip, itu juga bagus juga. Dan ada juga di opening itu ada Mbah Sarap yang diperankan oleh Putri Ayudhya. Jadi kalau aku bilang mengenai film ini sebetulnya kalau aku bilang ya itu kayak nasi padang. Kalau aku bilang kan, coba kita bayangkan nasi padang. Jadi nasi padang itu kan ada nasinya. Kemudian ada juga ayam popnya, yang dimana nasi itu memberikan kita rasa yang agak manis sedikit ya. Kemudian ada ayam pop yang memberikan kita rasa gurih dicampur pedas gitu ya. Kemudian ada juga rendang itu kan juga memberikan rasa yang lain ya, gurih pedas juga tapi beda sama ayam pop. Kemudian juga ada daun singkong yang memberikan rasa pahit. Jadi intinya dalam satu piring itu ada berbagai macam rasa. Dan rasa itu terpisah-pisah pada mulanya. Nanti ke belakangnya kalau misalnya kita sebagai penikmat dari nasi padang tersebut mau kita campur-campur, ya itu terserah kita. Tapi yang pasti awalnya itu kan terpisah-pisah itu. Nah, begitu pula dengan film horor ini. Kalau tadi kan di nasi padang kan ada rasa gurihnya, ada rasa pedasnya, ada rasa manisnya, ada rasa pahitnya gitu. Nah, kalau di film ini juga gitu. Ada horornya, ada actionnya, ada superhero-nya, ada dramanya, bahkan yang gak kalah penting ada juga komedinya. Jadi kalau misalnya aku coba urutkan tuh sebetulnya secara alur itu jadi drama dulu, kemudian tengah-tengah ada horor, kemudian di tengah banget ada komedi, berlanjut ke horor lagi, lalu di ujungnya ada superhero atau action. Gitu ya. Bagusnya film itu seperti itu. Jadi banyak genre dalam satu film. Oke. Tapi yang mau aku soroti di sini sebenarnya ada beberapa kelemahan dan juga beberapa kekuatan dari film ini. Jadi
kelemahannya yang pertama itu kalau aku bilang itu ada beberapa adegan yang dirasa itu kayak plot hole. Dirasa plot hole. Plot hole itu jadi kayak ada satu hal yang dimana tidak ada ujungnya di film itu, tidak ada akhirnya ataupun tidak ada awalnya. Jadi tiba-tiba muncul aja gitu. Itu namanya plot hole. Jadi misalnya ada adegan-adegan yang kayak ini harusnya ada penjelasannya nih. Dari mana dia muncul nih? Dan kenapa kok dia dibegituin? Atau kalau enggak kenapa kok dia melakukan seperti itu? Atau kalau enggak kenapa endingnya bagaimana nih? Kelanjutannya bagaimana nih gitu. Jadi ada beberapa hal yang dirasa itu kayak plot hole. Berikutnya misalnya ada beberapa tokoh kayak itu backgroundnya apa sih? Dia tuh dari apa sih gitu? Kok ada latar belakang seperti itu dan kenapa film ini nggak menceritakan lebih lanjut? Ya memang bisa aja sih aku bilang kayak ya ini kan karena durasi, jadi mau nggak mau harus dipersingkat. Tapi ya mungkin ya kalau aku rasa ya karena gini di film ini ada after creditnya dan itu sebetulnya tuh kayak buka peluang untuk semesta yang akan dibentuk oleh Charles Ghazali ini, yang dibentuk sutradara ini. Jadi bisa jadi nanti apa yang plot hole di film ini nanti akan dijelaskan di semesta ini atau di film-film berikutnya, entah sequel atau entah spin-off atau series. Gitu. Berikutnya, terus ada juga beberapa tokoh ya, ada beberapa tokoh yang kayak ini tokoh-tokoh ini karakternya kuat banget, tapi dibikin mati di film itu. Dibikin mati. Nah itu kan kayak sayang banget sebetulnya ini tokoh bisa dieksplor karakternya lebih lanjut, tapi entah kenapa kok sudah dibikin mati. Ya itu mungkin nanti akan dijelaskan juga mungkin di sequel maupun spin-off maupun seriesnya kalau ada. Kemudian ada juga kekurangannya itu beberapa dialog, terutama dialog yang diucapkan oleh Pak Urip ya. Terutama diucapkan Pak Urip itu kayak nggak kedengeran karena kemakan dari background yang cukup kencang. Jadi aku nggak tahu. Teman-teman ngobrol apakah teman-teman juga mengalami seperti itu? Ada beberapa adegan yang nggak kedengaran atau itu cuma di studio tempatku aku nonton aja. Mungkin speaker yang bagian backsoundnya terlalu besar sehingga suara Pak Urip nggak kedengaran. Tapi kalau aku pribadi nggak berasa terganggu karena ya yang penting ceritanya nyambung kan. Yang penting aku masih bisa ngikuti ceritanya kan. Jadi detail-detail kecil kayak dialog-dialog yang tidak terlalu terdengar tuh ya udah nggak usah ada pun nggak apa-apa. Gitu. Aku lanjutkan sekarang dari sisi kekuatannya. Jadi yang pertama ini tadi udah aku bilang di awal bahwa ini kan horor ala nasi padang di mana ada banyak genre dalam satu film. Terus juga ada beberapa referensi itu dari film Evil Dead. Misalnya dari film Evil Dead dan juga dari film Don't Breathe. Itu yang aku tangkap ya. Kemudian berikutnya opening scene-nya asli powerful banget. Jadi buat teman-teman yang mau nonton, teman-teman yang ngobrol mau nonton, jangan sampai terlambat. Karena apa? Opening scene-nya itu sudah gory banget ya. Udah gory banget dan sebetulnya itu cuma menunjukkan mimik muka dari sang bisa dibilang ratu horor zaman sekarang ya. Ratu horor itu Putri Ayudhya. Cuma menunjukkan ekspresi wajahnya aja itu sudah buat kita tuh kayak wah, ini opening yang sangat powerful sekali. Gitu. Jadi sekali lagi aku bilang buat teman-teman ngobrol kalau misalnya mau nonton film ini jangan telat. Ya, jangan terlambat. Oke, pilih jamnya yang enak dan juga sebaiknya nonton dalam keadaan kondisi kejiwaannya lagi fit ya. Soalnya takutnya nanti terganggu kalau nonton ini. Kalau misalnya nonton film ini. Berikutnya juga ada visualnya, terutama visual seperti darah ataupun visual pertarungan ataupun visual cacing itu visualnya bagus banget. Jadi nggak terlalu kelihatan bahwa itu kayak CGI itu nggak terlalu kelihatan. Jadi sangat memuaskan sekali melihat visualnya itu. Visualnya udah keren. Kemudian kalau waktu bagian yang menjijikan banget. Tapi kalau yang keren banget gitu. Berikutnya Adinda Thomas. Wow, Adinda Thomas itu jadi Adinda Thomas di sini kan berperan sebagai Sukma ya. Dan Sukma ini sebetulnya dia tuh manusia ya. Dia manusia tapi dia kemudian jadi setan. Ya dia jadi antagonis utama di film ini. Dan itu suara ketawanya ya, itu sampai terngiang-ngiang sampai aku dalam mimpi loh asli.
Suara ketawanya itu terngiang-ngiang sampai aku di dalam mimpi. Asli, mimik mukanya, kemudian cara dia tuh mengucapkan dialognya itu bener-bener asli. Serem guys, serem. Makanya itu ya bisa dinikmati lah, sangat bisa dinikmati sekali untuk peran dari Adina Thomas di sini, itu sangat bisa dinikmati karena udah serem dan ngeselin jahat sekali gitu. Itu wow, Adina Thomas di sini paling mentereng lah, paling top lah di sini lah. Berikutnya adegan-adegan Jawa di situ. Itu adegan dialog-dialog Jawa maksudnya ya. Dialog-dialog Jawa itu benar-benar nggak mengganggu sama sekali. Jadi memang kelihatannya memang sudah diriset banget ya bahwa dialog-dialog Jawanya itu harus pakai bahasa Jawa yang benar. Jangan sampai pakai bahasa Jawa yang kayak terkesan maksa gitu. Misalnya yang terkesan maksa itu misalnya kayak aku bilang itu di film Sewu Dino ya. Di film itu kan kayak ada kata-kata misalnya hari ini kita mulih gitu. Mulih itu artinya pulang. Hari ini kita pulang. Tapi dia karena karena latarnya di ini ya, di Jawa Timur ya, makanya dia maksain pakai kata-kata mulih di situ. Masalahnya gini loh, teman ngobrol semua. Masalah gini. Kata-kata hari ini kita mulih gitu ya. Itu nggak ada. Satu orang pun di Jawa Timur tuh nggak ada yang mengatakan seperti itu. Nggak mungkin ada. Hari ini kita mulih, tidak mungkin ada. Karena itu kayak maksa banget gitu. Maksa banget. Kalau orang Jawa Timur mau menggunakan bahasa Jawa, mengatakan hari ini kita pulang, itu mungkin ya dino iki awak dhewe mulih gitu. Dino iki awak dhewe mulih atau hari ini kita pulang gitu ya nggak apa-apa. Daripada hari ini kita mulih itu aneh, bener aneh. Itu maksa. Tapi kalau di Pembukaan Setan nggak maksa sama sekali, malah terkesan natural banget. Dan itu aku suka sekali. Endingnya juga sangat powerful ya. Apalagi endingnya sangat powerful, apalagi ada satu kata yang diucapkan oleh tokoh Alin di situ. Itu apa ya, bisa bikin satu studio itu bergemuruh bertepuk tangan karena adegan itu sangat powerful sekali di endingnya. Jadi kalau aku ringkas ya, sebetulnya Pembukaan Setan tuh horor yang sangat fresh ya, sangat amat fresh karena dia mencampur adukan berbagai macam genre dalam satu film dan itu bisa sangat berpotensi memberi stereotip horor baru kepada industri perfilman Indonesia. Yang mana dia sudah menentukan stereotip horor yang biasanya cuma ngandelin jump scare, biasanya cuma ngandelin serem-seremnya aja gitu. Tapi ini ada komedinya juga, ada superhero juga. Ini stereotip baru nih. Mudah-mudahan nanti ke depannya para kreator Indonesia, mereka-mereka bekerja di industri perfilman Indonesia, kalau misalnya mau bikin film horor, mudah-mudahan bisa meniru yang seperti Pembukaan Setan ini gitu. Dan apa ya, kalau aku bilang Charles Ghazali mantap banget kali ini. Beliau bukan kali ini ya, karena kemarin bikin Ustadz Kodrat tuh itu juga sudah bagus banget. Tapi film ini Pembukaan Setan kalau aku bilang meskipun tidak sepowerful dari Kodrat, tapi tetap sangat amat layak untuk ditonton. Oke. Nilai dari aku pribadi mungkin 8,5 dari 10 mungkin. 8,5 dari 10 karena aku rasa banyak aspek dari film ini masih bisa dikembangkan lagi, sangat bisa dikembangkan lagi. Dan karena itulah aku sangat berharap nanti akan dibikin spin-off ataupun sequel ataupun prequel ataupun seriesnya. Oke, jadi itu saja dari aku tentang Pembukaan Setan. Kalau ada teman-teman yang mau ngasih pendapat, silakan share, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you.